Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas latihan soal-soal sumatif untuk bab eksponen dan logaritma. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas soal-soal sumatif untuk bab eksponen dan logaritma. Adapun tipe soal yang akan kita bahas kali ini adalah tipe soal isian singkat. Langsung saja ke soal yang pertama. Bentuk sederhana dari A pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 dikali A pangkat 4 adalah... Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. A pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 dikali A pangkat 4. Nah, perhatikan untuk bentuk perpangkatan yang pertama, yaitu A pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Nah, di sini akan kita gunakan sifat pangkat-pangkat, yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N, itu sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, berdasarkan sifat ini, maka untuk A pangkat 3 dipangkatkan dengan 2, pangkatnya tinggal kita kalikan saja, yaitu 3 dikali 2. Maka bisa kita tuliskan A pangkat 3 dikali 2. Kemudian dikali dengan A pangkat 4. Nah, hasil dari 3 dikali 2 di sini adalah 6. Maka didapat A pangkat 6. Kemudian dikali dengan A pangkat 4. Nah, perhatikan karena basis dari kedua bilangan berpangkat ini sudah sama, yaitu A, maka kita gunakan sifat perkalian, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja. Maka dapat kita nyatakan menjadi A pangkat 6 ditambah 4. Nah, hasil dari 6 ditambah 4 adalah 10. Sehingga didapat A pangkat 10. Jadi, bentuk sederhana dari A pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 dikali A pangkat 4 adalah A pangkat 10. Berikutnya soal yang kedua, yaitu nilai dari 8 pangkat negatif 2/3 adalah... Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 8 pangkat negatif 2/3. Nah, bilangan berpangkat ini mempunyai basis 8 dan pangkat negatif 2/3. Nah, untuk basis 8 ini dapat kita nyatakan menjadi bilangan berpangkat, di mana 8 itu merupakan hasil dari 2 pangkat 3. Maka kita nyatakan 8 ini menjadi 2 pangkat 3. Sehingga didapat 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan negatif 2/3. Nah, langkah selanjutnya kita gunakan sifat pangkat-pangkat, yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, dengan menggunakan sifat ini, maka 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan negatif 2/3. Pangkatnya itu tinggal kita kalikan saja, yaitu A pangkat 3 dikali negatif 2/3. Nah, hasil dari 3 dikali negatif 2/3 adalah negatif 2. Sehingga didapat 2 pangkat negatif 2. Nah, berdasarkan definisi dari bilangan berpangkat negatif, yaitu A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N, maka untuk 2 pangkat negatif 2 dapat kita nyatakan menjadi 1 per 2 pangkat 2.
Nah, hasil dari 2 pangkat 2 adalah 4, sehingga didapat 1/4. Jadi, nilai dari 8 pangkat negatif 2/3 adalah 1/4. Berikutnya soal yang ketiga, yaitu hasil dari X pangkat 2/3 dikali X pangkat 1/4 dibagi X pangkat 1/6. Jika dinyatakan dalam bentuk akar adalah, baiklah untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. X pangkat 2/3 dikali X pangkat 1/4 dibagi X pangkat 1/6. Nah, perhatikan bahwa ketiga bilangan berpangkat ini mempunyai basis yang sama, yaitu X. Pertama, kita kerjakan terlebih dahulu operasi perkalian bilangan berpangkat, yaitu X pangkat 2/3 dikali X pangkat 1/4. Nah, baru kemudian hasilnya nanti akan dibagi dengan X pangkat 1/6. Nah, untuk perkalian dua bilangan berpangkat ini, kita gunakan sifat perkalian, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi, jika basis dari bilangan berpangkat itu sama, kemudian dikali, maka tinggal kita jumlahkan saja kedua pangkatnya. Sehingga untuk X pangkat 2/3 dikali X pangkat 1/4 dapat kita nyatakan menjadi X pangkat 2/3 ditambah 1/4. Kemudian dibagi dengan X pangkat 1/6. Nah, dengan menyamakan penyebut, maka hasil dari 2/3 ditambah 1/4 adalah 11/12. Sehingga didapat X pangkat 11/12. Kemudian dibagi dengan 1/6. Nah, untuk membagi dua bilangan berpangkat ini, kita gunakan sifat pembagian, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi, jika basis bilangan berpangkat sama itu dibagi, maka pangkatnya kita kurangkan saja. Sehingga untuk X pangkat 11/12 dibagi dengan X pangkat 1/6 ini dapat kita nyatakan menjadi X pangkat 11/12 dikurang 1/6. Nah, dengan menyamakan penyebutnya, maka hasil dari 11/12 dikurang 1/6 adalah 9/12. Sehingga didapat X pangkat 9/12. Nah, untuk pangkat 9/12 ini masih bisa kita sederhanakan menjadi 3/4. Sehingga didapat X pangkat 3/4. Nah, berikutnya kita nyatakan bilangan berpangkat, yaitu X pangkat 3/4 ini ke dalam bentuk akar dengan menggunakan sifat A pangkat M per N, itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Maka X pangkat 3/4 dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 4 dari X pangkat 3. Jadi, hasil dari X pangkat 2/3 dikali X pangkat 1/4 dibagi X pangkat 1/6 jika dinyatakan ke dalam bentuk akar adalah akar pangkat 4 dari X pangkat 3. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya untuk soal yang keempat, yaitu persamaan 8 pangkat X dipangkatkan dengan 2 sama dengan 16 dipenuhi oleh X sama dengan, baiklah untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 8 pangkat X dipangkatkan dengan 2 sama dengan 16. Nah, di sini akan kita cari nilai X yang memenuhi persamaan ini.
Perhatikan bilangan berpangkat yang ada di ruas kiri, yaitu 8 pangkat X dipangkatkan dengan 2. Dengan menggunakan sifat pangkat-pangkat, yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N, itu sama dengan A pangkat M dikali N. Maka untuk 8 pangkat X dipangkatkan dengan 2, tinggal kita kalikan saja kedua pangkatnya, yaitu X dikali 2, hasilnya adalah 2X. Sehingga didapat persamaan 8 pangkat 2X sama dengan 16. Nah, karena basis untuk kedua ruas kiri dan kanan ini berbeda, maka harus kita samakan terlebih dahulu basisnya. Nah, untuk ruas kiri di sini basisnya itu adalah 8. Maka 8 ini dapat kita nyatakan lagi menjadi 2 pangkat 3. Sehingga didapat 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2X. Kemudian sama dengan. Nah, untuk ruas kanan yaitu 16. Maka 16 ini dapat kita nyatakan menjadi 2 pangkat 4. Nah, langkah berikutnya untuk ruas kiri, kita gunakan sifat pangkat-pangkat ini. Maka tinggal kita kalikan saja kedua pangkatnya, yaitu 3 dikali 2X, hasilnya adalah 6X. Sehingga didapat 2 pangkat 6X, kemudian sama dengan 2 pangkat 4. Nah, di sini terlihat bahwa basis untuk kedua bilangan berpangkat ini sudah sama-sama 2. Nah, karena nilai dari kedua bilangan berpangkat ini sama, maka pangkatnya pasti juga sama. Sehingga 6X itu akan sama dengan 4. Nah, dari persamaan ini, maka akan kita cari nilai X-nya. Nah, karena di ruas kiri ini masih memuat 6, maka kita pindahkan 6 ke ruas kanan dengan cara membagi kedua ruasnya dengan 6. Sehingga didapat X sama dengan 4/6. Nah, selanjutnya untuk pecahan 4/6 ini masih bisa kita sederhanakan menjadi 2/3. Sehingga didapat nilai X sama dengan 2/3. Jadi, persamaan 8 pangkat X dipangkatkan dengan 2 sama dengan 16 dipenuhi oleh X sama dengan 2/3. Nah, terakhir untuk soal yang kelima yaitu jumlah X yang memenuhi 2 dikali 4 pangkat X dikurang 5 dikali 2 pangkat X ditambah 2 sama dengan 0 adalah, baiklah untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 2 dikali 4 pangkat X dikurang 5 dikali 2 pangkat X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini terdapat dua bilangan berpangkat dengan basis yang berbeda, yaitu 4 pangkat X dan 2 pangkat X. Nah, untuk 4 pangkat X ini basisnya itu adalah 4. Sedangkan untuk 2 pangkat X di sini basisnya adalah 2. Maka akan kita samakan terlebih dahulu basis dari kedua bilangan berpangkat ini. Nah, untuk 4 pangkat X, basis 4 itu dapat kita nyatakan menjadi 2 pangkat 2. Sehingga didapat 2 dikali 4 pangkat X itu dapat kita nyatakan menjadi 2 dikali 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan X. Kemudian dikurang dengan 5 dikali 2 pangkat X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, setelah kedua bilangan berpangkat ini mempunyai basis yang sama, maka kita nyatakan kembali pangkatnya itu harus sama. Sehingga untuk 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan X ini, kita ubah menjadi 2 pangkat X dipangkatkan dengan 2. Nah, di sini untuk nilainya itu tidak berubah. Selanjutnya kita misalkan bahwa Y itu sama dengan 2 pangkat X. Maka kita ganti 2 pangkat X ini menjadi Y. Sehingga didapat persamaan 2Y pangkat 2 dikurang 5Y ditambah 2 sama dengan 0. Maka akan terbentuk persamaan kuadrat. Nah, dari persamaan kuadrat ini akan kita cari akar-akar persamaan kuadratnya,
yaitu nilai Y yang memenuhi persamaan ini. Nah, salah satu cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu adalah dengan metode memfaktorkan. Caranya kita cari dua buah bilangan yang bila dikali itu hasilnya adalah A dikali C, yaitu 4. Sedangkan jika dijumlahkan hasilnya adalah B, yaitu negatif 5. Nah, kedua bilangan tersebut adalah negatif 4 dan negatif 1. Maka bentuk faktor-faktor dari persamaan kuadrat ini adalah 2Y dikali Y sama dengan 0. Nah, di antara dua bilangan ini yang bisa dibagi dengan 2 itu adalah negatif 4. Hasilnya adalah negatif 2. Maka kita letakkan negatif 2 di sini. Sedangkan untuk negatif 1 itu kita letakkan di sini. Sehingga didapat 2Y dikurang 1 dikali Y dikurang 2 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini didapat dua kemungkinan, yaitu 2Y dikurang 1 sama dengan 0 atau Y dikurang 2 sama dengan 0. Nah, untuk 2Y dikurang 1 sama dengan 0, maka nilai Y yang memenuhi adalah 1/2. Sedangkan untuk Y dikurang 2 sama dengan 0, maka nilai Y yang memenuhi adalah 2. Sehingga didapat akar-akar dari persamaan kuadrat 2Y pangkat 2 dikurang 5Y ditambah 2 sama dengan 0 adalah Y sama dengan 1/2 atau Y sama dengan 2. Nah, untuk Y sama dengan 1/2. Karena tadi kita misalkan bahwa Y itu adalah 2X, maka 2X itu sama dengan 1/2. Berikutnya untuk 1/2 ini dapat kita nyatakan menjadi 2 pangkat negatif 1. Sehingga didapat 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat negatif 1. Nah, karena nilai 2 pangkat X itu sama dengan 2 pangkat negatif 1, maka pangkatnya itu juga sama, yaitu X sama dengan negatif 1. Nah, berikutnya untuk Y sama dengan 2. Nah, karena Y itu sama dengan 2 pangkat X, maka 2 pangkat X sama dengan 2. Nah, untuk 2 di sini artinya 2 pangkat 1, sehingga didapat 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1. Nah, karena nilai dari 2 pangkat X itu sama dengan 2 pangkat 1, maka pangkatnya juga sama, yaitu X sama dengan 1. Nah, dari sini maka kita dapatkan dua nilai X, yaitu X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 1. Karena yang ditanyakan di sini adalah jumlah X, maka jumlah dari negatif 1 ditambah 1 adalah 0. Jadi, jumlah X yang memenuhi 2 dikali 4 pangkat X dikurang 5 dikali 2 pangkat X ditambah 2 sama dengan 0 adalah 0. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai pembahasan latihan soal-soal sumatif untuk bab eksponen dan logaritma. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.